Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam rangka khususnya untuk anak-anak pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, sebelum melanjutkan video pembelajaran ini, tentunya Bapak memohon untuk bersedia anak-anak memberikan dukungan kepada channel Bapak Karakteristik Muslim ya, dengan cara berjariah, yaitu memberikan like, memberikan subscribe, lalu men-share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesediaannya. Lalu kita masuk saja kepada pembelajaran mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana, yaitu untuk anak-anak yang sedang belajar di SMP kelas 2 ya, atau kelas 8 ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menerangkan pengertian dan manfaat rendah hati, hemat, dan sederhana. Silakan anak-anak untuk mencatatnya supaya nanti bisa menghafalnya dengan baik. Pertama, pengertian rendah hati. Rendah hati atau disebut dengan tawadu adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak bersikap sombong terhadap sesama. Manfaat rendah hati sekarang. Manfaat rendah hati adalah yang pertama, mempunyai banyak teman. Ya, jadi orang yang rendah hati akan mempunyai banyak teman. Yang kedua, hatinya selalu tentram dan tenang. 3, akan disenangi orang lain. Keempat, akan terhindar dari sifat sombong atau takabur. Jadi ada 4 manfaat. Sekarang yang kedua, pengertian hemat. Hemat artinya hati-hati dalam menggunakan harta atau tidak boros. Manfaat hemat adalah yang pertama, terhindar dari sifat buruk seperti pemborosan, mubazir, dan bakhil. Kedua, mempunyai jaminan masa depan. Ketiga, terhindar dari kesulitan dan kesusahan. Ya. Keempat sekarang, silakan ditulis lagi, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sekarang ya, pengertian tentang sederhana. Sederhana adalah hidup secara wajar, tidak berlebihan, dan tidak berpoya-poya, namun tidak berarti miskin dan serba kekurangan. Lalu manfaat daripada sikap sederhana yang pertama, disukai oleh manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, terhindar dari sifat ria dan pamer. Ketiga, hidup tidak akan kekurangan dan lebih berbahagia. Keempat, terhindar dari pemborosan. Anak-anakku sekalian, sekarang pelajaran selanjutnya adalah menyebutkan arti Quran surat Al-Furqan. Ya, menyebutkan arti Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana ya. Ada
di belakang Bapak ya, di slide yang sudah Bapak siapkan. Nah, sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu, sebelum ke pengertian tentu akan Bapak coba bacakan dulu ya, bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 ya. Silahkan Anda semuanya untuk menyimaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Nah, demikian anak-anakku sekalian, pengertian dari ayat yang pertama adalah, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian pengertian yang kedua ya, ayat yang keduanya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang makna isi kandungan Quran surat Al-Furqan yang pertama ya. Al-Furqan ayat yang pertama tadi, yaitu Al-Furqan ayat 63. Nah, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana ya. Kandungan surat Al-Furqan itu adalah yang pertama, hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, hamba Allah adalah orang yang apabila disapa dengan ucapan yang mengandung kata-kata menghina atau kata-kata yang buruk, mereka membalas dengan sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Yang ketiga, ya, hamba Allah adalah yang selalu zikrullah, yaitu orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Nah, sekarang kandungan dari arti surat Al-Isra ayat 27 ya. Kandungannya adalah satu, sesungguhnya pemboros atau orang yang suka mubazir ya dalam harta ya adalah saudara setan. Kedua, setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah. Ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, sekarang tiba saatnya anak-anak untuk menelaah tentang arti kata daripada pengertian Al-Quran surat Al-Furqan ini ya, secara kata demi kata ya. Mari kita perhatikan ke papan tulis lagi ya. Silakan anak-anak yang memerlukan untuk dicatat, silakan siap-siap dengan catatannya. Pertama, anak-anak sekalian, di sini ada kalimat wa ibadu. Artinya dan hamba-hamba. Ar-Rahmani, Maha Pemurah. Alladzina, orang-orang yang yamshuna, mereka berjalan, ala, di atas, al-ardi, bumi, hauna, rendah hati, wa, atau wa iza, dan apabila khotobahumu, mengajak
omong-omong mereka, al-jahiluna, orang-orang jahil atau bodoh, qalu, mereka berkata, salama, keselamatan. Sekarang arti daripada Quran surat Al-Isra ayat 27 secara kata per kata. Inna, sesungguhnya, al-mubazzirina, orang-orang yang pemboros, kanu, mereka adalah, ikhwana, saudara, syayatin, setan-setan, wa kana, wa, dan kana, adalah, syaitonu atau asyaitonu, setan, li rabbihi, kepada Tuhannya, kafuro, sangat ingkar. Demikian anak-anak. Wa ibadur rahmanil ladzina, wa ibadur, ya. Di sini anak-anak bisa lihat ada alif lam, ya, huruf alif lam ini. Alif dan lam. Kemudian huruf selanjutnya ada ro, tapi di atas ro ini tandanya ada tanda tasdid. Tanda tasdid itu begini ya, 3 terbalik atau 3 tidur gitu ya. Nah, ini termasuk huruf syamsiah atau asyamsiah, ya. Huruf syamsiah. Syamsiah. Alif lam syamsiah ini. Kemudian yamshuna 'alal ardi. Oke, di sini ada kalimat alal ardi. Ini ada alif lam, tandanya setelah alif, di atas alif lam ini ada tanda sukun. Ada tanda sukun, yaitu bulat. Ini namanya sukun atau tanda mati. Jadi membacanya bukan alal, ya, alar, tidak alal ya. Jadi alal jelas membacanya. Beda dengan membaca wa ibadur, tidak membaca wa ibadul rahman. Tapi membacanya wa ibadur rahman. Alif lamnya dibaca tidak jelas, makanya dinamakan samsia. Kalau di sini alal ardi, membaca alif lamnya jelas, makanya tandanya ada sukun di atas lam, itu termasuk alif lam komariah. Apa itu komariah? Komariah artinya bulan ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf alif lam komariah dibaca dengan jelas. Alal ardi haunau wa idza khatabahumul. Di sini ada khatabahumul. Alif lam juga di sini ada alif lam. Ini ada alif lam, alif dan lam ya. Kemudian ada huruf jim, dan huruf di atas huruf jim itu di atas huruf alif lam ini ada yang disebut tanda sukun atau tanda mati ya. Jadi membacanya khotobahumul jahilunnya. Membaca lam pada kalimat ini dibaca jelas. Jadi kalau jelas termasuk alif lam komariah. Komariah. Jadi membaca huruf alif lam yang jelas ya, yaitu termasuk huruf lam komariah. Khotobahumul jahiluna qalu salama. Ya. Itu. Kemudian sekarang kita lihat pada Quran surat Al-Isra ya. Innal mubazzirina. Ulangi, innal mubazzirina. Nah, di sini ada alif lam lagi ya. Ketika membaca innal, begitu jelasnya kan alif lamnya. Innal. Tuh kan, jelas. Innal berarti, dan di sini ada tanda yang mutlak, merupakan tanda mutlak daripada al-qamariyah, yaitu tanda sukun ya. Jadi ini namanya alif lam al-qamariyah. Alif lam bulan.
Jadi ketika kita melihat bulan maka melihat dengan jelas. Demikian pula kita membaca alif lam ini dibacanya dengan jelas. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Nah, coba dengar. Kanu ikhwanash. Nah, tidak ikhwanal syaiton, tapi dibaca ikhwanash, seolah-olah dari kalimat nash langsung ke shin ke sini. Alif lamnya tidak terdengar ya. Nah, ini kalau tidak terdengar begini, dan di sini ada tanda yang mutlak untuk alif lam syamsiah, yaitu tanda tasdid ya. Ini namanya asyamsiah. Asyamsiah. Ulangi lagi. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin wa kanash. Nah, di sini terjadi juga seperti yang di atas ya. Wa kanash, tidak wakanal ya, tapi wakanash. Jadi langsung ke huruf shin karena ada yang mematikan alif dan lam, ada yang menyamarkan huruf alif lam ini sehingga menjadi samar penglihatan kita, yaitu tanda tasdid ini. Jadi dibacanya wakanash syaitonu li rabbihi kafuro ya. Nah, demikian tadi ya anak-anakku sekalian penjelasan daripada bagaimana kita membedakan antara alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Barangkali video yang Bapak bisa beberkan, bisa suguhkan pada kesempatan ini, itu untuk 2 kali pertemuan pembelajaran sebetulnya ya. Maaf. Jadi anak-anak bisa pelajari lagi bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, terutama bisa membedakan bunyi huruf alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak dan saudara-saudara sekalian. Bila ada salah dan lupa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.